وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا رحمكم الله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة. إخوة الإيمان, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melaksanakan salah satu dari rukun Islam, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan ibadah haji yang disebut dan dikenal dengan istilah haji wada'. Di penghujung dari perjalanan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejak Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul, yang kemudian Rasulullah menjalani kehidupan beliau yang disebut dan dinamakan oleh ahli sejarah dengan fatrah Makkiyah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai menunaikan amanah dari Allah, menyampaikan agama Allah kepada penduduk Mekah, hingga akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk hijrah ke kota Madinah. Maka bermula dari itu, ikhwatal iman, mulailah apa yang dinamakan dan disebut dengan fatrah Madaniyah. Dan barulah beberapa bulan menjelang wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tepatnya ketika Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan syariat menunaikan ibadah haji, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan rukun Islam yang kelima ini, yang disebut dan dinamakan dengan haji wada'. Ketika Rasulullah sedang menunaikan inti daripada pelaksanaan ibadah haji, yaitu wukuf di padang Arafah, yang bertepatan pada hari itu jatuh pada Sayyidul Usbu', pada penghulunya satu pekan atau satu minggu, yaitu pada hari Jumat, hari yang mulia, hari yang agung. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat yang menunaikan ibadah haji berada di tempat yang mulia, yaitu padang Arafah, berada di hari yang mulia, yaitu hari Jumat, Allah Subhanahu wa taala menurunkan salah satu ayat dari firman-Nya di dalam Al-Qur'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, "Al-yawma akmaltu lakum." Pada hari ini, kata Allah, aku sempurnakan bagimu agamamu. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, setelah Allah menyatakan bahwasanya agama
yang Allah turunkan, yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama yang kita patrikan di dalam hati dan iman kita, ikhwatal iman. Dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, pada hari itu telah disempurnakan oleh Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, kata Allah. Dan dengan kesempurnaan Islam yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan, bersamaan dengan itu juga Allah Subhanahu wa taala telah cukupkan nikmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, para ulama ahli tafsir, di antaranya Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala di dalam kitab tafsirnya Taisir Karimur Rahman fi tafsir Kalamil Mannan, ketika beliau menafsirkan ayat yang mulia ini, hubungan antara kesempurnaan agama dengan kecukupan nikmat yang Allah telah cukupkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Syekh Abdul Rahman As-Sa'di menjelaskan di dalam kitab tafsirnya bahwasanya kesempurnaan agama yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan, agama yang diamanahkan oleh Allah agar disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sayyidul anbiya, sebagai khatamul anbiya, yaitu penghulunya para nabi dan penutupnya para nabi. Maka ketika Allah telah memberikan amanah itu kepada Nabi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunaikan dan telah menjalankan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, sebagaimana dinyatakan ikhwatal iman, qad addal amanah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menunaikan amanah, wa nasahal ummah, dan beliau telah menasihati dan menyampaikan risalah amanah itu kepada umat. Wajahada fillahi haqqa jihadih, dan ketika Nabi mengamalkan dan menunaikan amanah dari Allah, menyampaikan risalah Allah kepada umat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalankan amanah tersebut dengan penuh perjuangan. Maka inilah sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunaikan amanah dari Allah, menerima wahyu yang Allah telah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pada saat itu telah diproklamirkan oleh Allah kesempurnaan dan kemuliaan pada agama yang dibawa dan telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Lalu kemudian Allah mengatakan, wa atmamtu alaikum ni'mati. Kesempurnaan agama itu adalah salah satu dari karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada umat ini, kepada apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kemudian Syekh Abdul Rahman As-Sa'di mengatakan, agama yang sempurna tersebut, agama yang telah Allah sempurnakan itu, pertanda bagian dari karunia dan nikmat yang Allah khususkan kepada kita umat manusia, kepada orang-orang yang beriman. Sehingga kemudian Allah tutup ayat ini dengan Allah berfirman, wa raditu lakumul Islam madina. Maka kemudian agama yang sempurna tersebut, agama yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebuah anugerah dan karunia yang diamanahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dinyatakan oleh Allah sebuah agama, sebuah keyakinan yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ikhwatal iman, dari ayat yang mulia ini ada 3 poin yang ditegaskan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, ikhwatal iman, bahwasanya agama ini, yaitu Islam, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pertama adalah agama yang sempurna, agama yang telah lengkap, sehingga ikhwatal iman, kesempurnaan itu sebagaimana dikatakan oleh para ulama tidak membutuhkan untuk sesuatu yang akan menjadi tambahan, dan tidak berarti kesempurnaannya ketika ada sesuatu yang dikurangi dari sesuatu yang sempurna ini. Maka ikhwatal iman, kesempurnaan agama, agama yang telah lengkap diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, agama yang telah Allah Subhanahu wa taala nyatakan pada hari itu sebagai agama yang sempurna. Poin yang kedua, ikhwatal iman,
Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, menggambarkan bahwasanya agama ini adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan. Bahkan ikhwatal iman, apabila kita bandingkan dengan kenikmatan dan anugerah yang Allah berikan kepada yang lainnya, kepada apa yang Allah surahkan kepada hambanya, maka nikmat iman, nikmat Islam adalah nikmat yang paling mulia dan paling agung. Kalau kita ingin melihat dan bercermin ikhwatal iman, ada gambaran dalam kehidupan orang-orang yang mulia, seperti yang Allah ceritakan pada kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Nabi Ibrahim sebagai seorang anak, beliau menginginkan agar ayah kandungnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keimanan. Berbagai cara dan upaya dilakukan oleh Nabi Ibrahim, mengajak, membimbing ayah kandungnya agar menjadi seorang yang beriman. Tetapi lihatlah ikhwatal iman, sampai akhir hayatnya ayah Nabi Ibrahim meninggal tidak memiliki keimanan. Dia meninggal dan wafat dalam keadaan kafir kepada agama Allah Azza wa Jalla. Padahal ikhwatal iman, anak kandungnya adalah seorang nabi. Apabila kita bercermin dan melihat kepada kehidupan Nabi Nuh alaihissalam sebagai seorang nabi, ketika dia memiliki seorang anak darah dagingnya, putra kandungnya, saat Allah telah menurunkan azab, Nabi Nuh alaihissalam bersama orang-orang yang beriman, yang mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Nuh, telah diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla dari bencana air bah, telah naik ke atas bahtera, ke atas kapal. Diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, dari atas kapal Nabi Nuh melihat darah dagingnya, anak kandungnya, putranya berada di antara gelombang air besar. Lalu Allah Subhanahu wa taala menceritakan, dari atas kapal Nabi Nuh menyeru dan memanggil anaknya sebagai seorang ayah, inginkan kebaikan dan keselamatan buat darah dagingnya. Allah Azza wa Jalla menceritakan Nabi Nuh mengatakan kepada putranya, "Ya bunayyarkam ma'ana." Wahai anakku, mari naik bersama kami. Apa kata anak Nabi Nuh? Diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika dari kejauhan dia melihat ada sebuah puncak bukit yang tidak tersentuh oleh air. Lalu kemudian dia mengatakan, "Sa'awi ilal jabal ya'simuni minal ma." Aku akan berenang ke puncak bukit itu sehingga aku tidak tenggelam, aku tidak termakan oleh air. Lalu tiba-tiba ikhwatal iman, kendati pun dengan segala upaya dan usahanya, anak Nabi Nuh telah sampai di puncak bukit. Tetapi ketetapan dan ketentuan Allah, ketika Allah menceritakan, "Fayatihil mauju fakana minal mughraqin." Tiba-tiba ikhwatal iman, anak Nabi Nuh yang walaupun dia sudah berada di puncak bukit, yang dia kira di sana dia akan selamat, tiba-tiba datang gelombang besar menghantamnya dan akhirnya dia tenggelam dengan kekufurannya. Walau bagaimanapun keinginan, harapan ayahnya agar putranya ini beriman, tapi Allah tidak berikan keimanan kepadanya, kendati pun ayah kandungnya adalah seorang nabi. Lihat juga ikhwatal iman, apa yang ada di dalam kehidupan nabi kita yang mulia. Sebagai penghulu nabi dan rasul, Nabi Muhammad SAW memiliki seorang paman yang dia sayangi, yang berjasa di dalam hidupnya, yang telah mengasuh Nabi Muhammad SAW sejak wafatnya kakek Rasulullah SAW. Maka Nabi sangat mencintai pamannya. Begitu juga pamannya Abu Talib sangat mencintai Nabi SAW. Hingga akhir detik-detik menjelang wafatnya ikhwatal iman, sebagai seorang Nabi, Nabi berharap agar Allah berikan keimanan kepada pamannya. Maka Nabi masih berusaha di akhir hayat Abu Talib. Nabi SAW membisikkan ke telinga Abu Talib menjelang wafatnya, "Ya am qul la ilaha illallah uhajju laka biha indallah." Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, aku akan pasang badan di hadapan Allah untukmu wahai paman. Tetapi ikhwatal iman, ketika pamannya menoleh kepada saudara-saudaranya yang sudah berkumpul melepas ajalnya, maka kemudian di antara saudara-saudaranya tersebut mengatakan kepada Abu Talib, "Atarghabu an millati abaina?" Apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyang kita?
Lalu kemudian ikhwatal iman, wafatlah Abu Talib tanpa dia mengucapkan apa yang diajak oleh Nabi agar dia ucapkan untuk memasuki keimanan dan Islam, agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketetapan, ketentuan dari Allah, Allah hambat keimanan itu kepada Abu Talib sementara keponakannya adalah seorang nabi. Tidakkah pernah kita berpikir ikhwatal iman, lantas kita ini siapa? Adakah di antara kita yang memiliki hubungan dengan para nabi dan orang-orang termulia yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini? Kita ini bukanlah siapa-siapa ikhwatal iman. Tapi lihatlah bagaimana Allah memberikan keimanan kepada kita. Allah hantarkan agama yang Allah ridhoi ini untuk kita. Ketahuilah ikhwatal iman dan sadarilah sesungguhnya iman dan Islam adalah anugerah dan karunia yang Allah telah pilihkan untuk kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Adapun poin yang ketiga ikhwatal iman, pelajaran yang bisa kita kutip dari ayat yang mulia ini, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa raditu lakumul Islam madina. Allah telah ridhoi Islam, yaitu agama yang sempurna, agama yang Allah jadikan sebagai karunia dan nikmat yang cukup yang Allah telah berikan kepada kita. Maka agama yang sempurna yang dijadikan oleh Allah sebuah karunia yang Allah hantarkan dan pilihkan untuk kita, sesungguhnya adalah agama yang Allah ridhoi. Sehingga ikhwatal iman, sebagai orang yang Allah berikan kepada kita anugerah, orang yang Allah subhanahu wa ta'ala pilihkan kita sehingga Allah berikan keimanan kepada kita, apa yang tidak Allah berikan kepada orang-orang yang memiliki hubungan erat dengan para nabi dan rasul, seperti ayahnya Nabi Ibrahim, putranya Nabi Nuh, pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sadari bahwasanya ini adalah anugerah terindah yang Allah telah berikan kepada kita. Tinggal kita ikhwatal iman, bagaimana kita menyambut anugerah dan karunia agama yang sempurna ini, agama yang Allah ridhoi ini. Tentu ikhwatal iman, jangan sampai kita lalaikan dan abaikan anugerah, kebaikan, nikmat dan agama yang sempurna yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka kewajiban kita ikhwatal iman, sebagaimana diungkapkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi di dalam salah satu kitabnya, di mana kewajiban kita sebagai seorang mukmin kepada agama kita adalah al-ilm, adalah berilmu, belajar. Lalu kemudian kewajiban kita yang kedua adalah al-amalu bih, yaitu mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari tersebut. Maka pelajarilah agama kita, ketahuilah dan kenalilah agama kita, lalu berusahalah kita untuk mengamalkan di sisa-sisa waktu yang masih Allah berikan kepada kita. Dan kewajiban kita berikutnya ikhwatal iman adalah ad-da'watu ilaih, yaitu mengajak beramar ma'ruf nahi mungkar kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, mengajak dan menuntun mereka kepada kebaikan, mengingatkan mereka akan keburukan yang dilarang di dalam agama yang sempurna tersebut. Lalu kewajiban kita yang keempat ikhwatal iman adalah as-sabru 'alal adzafih, yaitu bersabarnya kita baik di dalam mempelajari agama kita, bersabarnya kita di dalam mengamalkan agama tersebut, dan bersabarnya kita di dalam mendakwahkan agama ini.
Maka itulah ikhwatal iman, posisi kita sebagai seorang mukmin ketika kita menyadari bahwasanya agama yang Allah anugerahkan, agama yang Allah telah masukkan kita ke dalamnya adalah agama yang Allah Subhanahu wa taala redhoi. Mudah-mudahan ikhwatal iman kita bisa menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dapat menunaikan dan menjalankan kewajiban apa yang Allah telah syariatkan kepada kita pada agama yang Allah telah ridhoi ini dan agama yang sempurna ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا واغفر لنا ربنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وألبسهم لباس الصحة والعافية يا الله يا رب العالمين ووفقهم للعمل بكتابك وتحكيم شرعك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وقوموا إلى صلاتكم.